Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah. Tadi di bait ke-40-41 pembahasan huruf nun, kita masuk ke bait 42. Huruf ra. Mati ya? Empat dua. Warra'usun tashdidahu an yura mutakarriran karra'ifir rahmani. Warra dan huruf ra sun, jagalah tasdidahu ketika ia bertasdid, jagalah ketika ia bertasdid, an ayyura, an dari ayyura terlalu tampak mutakarriran takrirnya, karraifir rahmani, seperti saat kita membaca kata ar-rahman. Berarti di sini Imam Sakhawi mengingatkan pada kita agar tidak terlalu menggetarkan huruf ra ketika ditasdidkan. Karena huruf ra meskipun disifati dengan takrir, namun getarannya mesti disembunyikan saat bertasdid, bukan benar-benar ditampakkan. Menurut Al-Imam Al-Jazari dan Imam Asy-Syatibi, huruf ra dikeluarkan dari ujung lidah sedikit ke arah punggungnya. Sedangkan menurut Al-Farra, Qutrub Ibnu Kaisan Al-Jarami dan seterusnya, maka dia dikeluarkan dari ujung lidah saja, sudah cukup ya, bersama dengan lam dan ra. Bersama dengan lam dan nun. Di antara karakter yang paling membedakan huruf ra dengan huruf yang lain adalah takrirnya. Ar, ra, ri, ru, bar. Kemudian huruf ra juga bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Menurut keumuman riwayat, huruf ra selalu dibaca tebal. Ini adalah hukum asalnya ra. Kecuali apabila berhubungan dengan kasrah, ya sakinah atau imalah. Kalau berhubungan dengan kasrah, ya sukun atau imalah, maka dia dibaca dengan tipis. Contoh, rihun, karimun, atau ra sukun sebelumnya kasrah. Fir'aun. Ya, dengan syarat setelahnya bukan istilah dan kasrahnya bukan kasrah arid, bukan kasrah aridah. Kemudian saat sukun sebelumnya kasrah. Hijr, lidhi hijr. Maka di sini tipis. Lidhi hijr. Atau misalnya qadir saat waqaf ya. Khair saat waqaf. Kemudian saat dibaca imalah seperti pada kata majriha, majriha, majriha. Enggak ada tanda buat imalahnya. Enggak bisa.
Imalah. Ini mah. Udah, ini aja lah. Sah, nggak ada tanda buat imalah. Jadi huruf ro hukum asalnya dibaca tebal kecuali di lima tempat itu, di 5 tempat ya. Sisanya dibaca tebal. Bagaimana cara menipiskan dan menebalkan huruf ro? Cara menipiskan dan menebalkan huruf ro adalah saat ditebalkan maka pangkal lidahnya naik, tekahnya dengan cekungan dan ditekan bagian faring. Tiga poin yang menjadi pembeda antara huruf tebal huruf tipis pada huruf apapun itu, baik itu huruf lam, ro, alif dan juga huruf-huruf isti'la dan itbaq. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Bukan o, ro, bukan. Tapi dibuka ra, ra, ri, ru, bar. Ra bukan ro. Ra bukan ro, begitu. Bukan ro, tapi ra. Juga suaranya bukan ra, bukan ra, bukan ra, ro. Ya, jangan dibaca ra, kan begitu. Ra, ra, ru, bukan ra, ro. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf ro, yang pertama menghilangkan getarannya menjadi R Inggris, R. Atau terlalu memperjelas getaran seperti R. Atau menipiskan suara saat tafkhim, hira. Atau menebalkan suara saat terkik, syarri, 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 tidak tepat, syarri. Atau menghilangkan sifat bainiyah dan mengubahnya menjadi syiddah. Biasanya ketika tasydid, bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra, nirra, hirra. Melepas lidah sebelum mengucapkannya pada saat bertasydid. Hirrahman, hirrahman, sering ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Itu tidak tepat. Hirrahman bukan hirrahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim, nirrajim. Mestinya nirrajim, bukan nirrajim, nirrajim, bukan nirrajim. Begitu. Ini adalah huruf ra. Adapun sisanya yang tadi selain yang 5 tempat tadi semuanya ditebalkan, termasuk ditebalkan adalah ro yang sebelumnya di sini apa? Kasroh aridoh. Cirinya adalah hamzah wasal. Jadi kalau ada huruf ro sebelumnya hamzah wasal, maka dia selalu dibaca tebal. Seperti misalnya Rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma. Maka ditebal. Rabbirhamhuma. Kenapa Rabbirhamhuma tebal? Dia kasroh aridoh bukan? Iya, iya aja. Iya, iya aja. Iya, iya aja. Rabbirhamhuma kasrohnya aridoh bukan? Rabbirhamhuma kasrohnya aridoh bukan? Saya nanya kasrohnya aridoh bukan, hamzah wasal lagi, hamzah wasal lagi. Kayak gimana tulisannya? Rabbir ham huma. Yo, kenapa tetap dibaca tebal? Hah? Kasroh aridoh. Aslinya apa dia?
Kalau kasrahnya aridoh, berarti aslinya apa? Aslinya apa? Rabbirhamhuma, aslinya apa? Kalau kasrohnya aridoh, berarti aslinya bukan kasroh kan? Aslinya apa kalau bukan kasroh? Sukun, rob doang. Iya. Aslinya bagaimana? Aslinya adalah Rabbi irhamhuma. Aslinya Rabbi irhamhuma. Ya-nya dihadzaf menjadi Rabbirhamhuma. Kasrah yang ada di ba'ma asli. Cuma yang bertemu dengan ro aslinya itu ya, ya yang dihadzaf. Paham gak? Yang bertemu dengan ro aslinya itu ya, ya yang dihilangkan. Rabbi arhamhuma. Aslinya begitu. Rabbi arhamhuma. Kemudian yang bertemu dengan ro kasroh. Padahal aslinya yang bertemu dengan ro itu sukun. Nah, makanya di sini juga masuk dalam kategori ro yang ditebalkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Aslinya Rabbi irhamhuma. Ya-nya dihadzaf sehingga yang bertemu dengan ro-nya adalah kasrah pada ba. Padahal aslinya yang bertemu dengan ro itu ya, sukun. Aslinya sukun. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau pertanyaannya kasrohnya pada ba itu kasroh asli. Terus kenapa kemudian dia dihukumi tebal? Karena aslinya yang bertemu dengan ro adalah ya sukun yang dihadzaf. Begitu. Seperti itu. Rabbirhamhuma bukan rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma. Baik. Bagian berikutnya huruf dal. 43. Waddalu sakinatan kadali hasadtumu. Waddalu sakinatan dan huruf dal yang disukunkan seperti huruf dal pada kata hasadtum adghim bi ghairi ta'assurin wa tawani. Maka idghamkanlah tanpa idgham yang berat juga tanpa mengurangi kadarnya. Jadi idghamnya idgham kamil sempurna hasad tumu. Hasad tumu. Kemudian walaqad laqina mudharun walaqad ra'a. Adapun kata qad kalau bertemu dengan lam, kalau bertemu dengan ra, maka dia diizharkan. Qad laqina, qad ra'a, qad dhalla. Itu nanti ada babnya, bab qad. Para ulama sebenarnya beda pendapat bab qad ini. Wal mudhadina abin bi kulli makani, dan kata mudhadin diizharkan pada setiap tempatnya. Demikian pula al-wadqa, idfa', yadkhuluna, dan qad nara. Di sini para ulama beda pendapat sebetulnya. Ada beberapa tempat yang para ulama berbeda pendapat pada bab qad. Pada bab qad. Dalam bait ini Imam As-Sawi menyebutkan keadaan dal sakinah yang disepakati para ulama qiraat. Adapun menurut Imam Hafs dal sakinah selalu dibaca idhar apabila bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali pada saat bertemu dengan huruf dal itu sendiri atau ta. Jadi dal itu kalau dalam Hafs cuma idghamnya ketemu dal dan ta. Adapun riwayat yang lain berbeda pendapat. Ada yang diidghamkan ketika bertemu dengan dod, ada yang diidghamkan ketika bertemu dengan nun, ada yang diidghamkan ketika bertemu dengan jim, qad jaa, qad dhallu, qad nara. Itu beda-beda. Tiap riwayat beda-beda. Begitu.
Huruf dal dikeluarkan dari ujung lidah yang bersentuhan dengan pangkal gigi seri depan atas. Pangkal gigi seri bagian depan, pangkal gigi seri depan. Gigi seri depan itu adalah yang dua ini, yang atas. Terdapat 3 huruf yang dikeluarkan dari tempat ini, yaitu ta, dal, dan to. Ta, dal, dan to. Ta dengan dal bedanya hamz jaharnya, dal dengan to bedanya itbaq atau tafhim tarkiknya. Jadi sebetulnya aslinya to itu adalah versi tebalnya dal. Aslinya to itu adalah versi tebalnya dal. Aslinya. Adapun sekarang ya kita dengar sendiri suara to itu mirip dengan suara ta dibandingkan suara dal. Ya suara to itu lebih mirip suara ta dibandingkan dengan suara dal. Begitu. Aslinya enggak, aslinya dia adalah dal tebal aslinya. Begitu. Ini kayaknya besok selesai ya. Besok selesai berarti sisanya tambah materi aja lah nanti. Bisa materi ke gharib aja atau ke wakaf ibtidah yang belum terlalu detail. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf dal. Memindahkan makhraja ke langit-langit seperti D bahasa Indonesia. Atau membaca dengan embusan udara yang deras. Atau mengubah menjadi ta. Atau mengeluarkan lidah. Da. Atau menebalkannya do. Atau menghilangkan qalqalahnya. Ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Mestinya kufuwan ahad. Begitu. Jadi jangan juga ahadu, tebal itu. Ahad, bukan ahadu, ahad. Jadi kalau dalam riwayat Hafs, dal tidak idgham, kecuali bertemu dengan dal, kecuali bertemu dengan ta. Seperti qad dakhalu atau abattum, hasadtum. Sisanya idhar. Sisanya dal dibaca idhar, ad, id, ud. Itu cara mengidharkan dalnya. Ad, id, ud, dad, did, dud. Begitu wallahu a'lam bissawab. Huruf dal. Fi soal, ada yang tanyakan? Berikutnya bait 4546. Itu sisanya dal semua. Wa ta'a adghim 'inda ta'ifatani. Adapun huruf ta maka diidghamkan ketika misalnya bertemu dengan ta'ifatan. Karena ta idgham ketika bertemu dengan ta. Demikian pula wa kadza ujibat da'watukuma. Istata'ta mubayyanun, adapun istata'ta diizharkan. Wa kanahwi atqana fuh bila kitmani. Demikian pula atqana tak bertemu dengan qaf berarti maka ucapkanlah tanpa disembunyikan, tanpa disamarkan. Di sini Al-Imam As-Sakhawi menyebutkan keadaan idghamnya huruf ta, yaitu pada saat bertemu dengan to dan dal. Adapun selain bertemu dengan to dan dal, maka huruf ta dibaca izhar seperti pada saat bertemu dengan huruf qaf. Tadi misalnya bertemu dengan qaf, ya. Atau misalnya atqana, atau misalnya bertemu dengan huruf yang lain seperti nun, tha dan sebagainya. Contohnya bertemu dengan kadzabat samudu. Kadzabat samudu. Maka jangan dibaca kadzabat samudu. Kadzabat samudu bi taghwaha. Kadzabat
tha, kadzabat tha. Jangan dibaca kadzabat tha. Kadzabat tha. Begitu ya. Jadi dalam riwayat Hafs huruf ta selalu dibaca izhar kecuali pada saat bertemu dengan ta, dal, to di tato. Kecuali saat bertemu di tato. Huruf ta selalu dibaca izhar kecuali saat bertemu di tato. Maka dia selalu dibaca idgham. Tak bertemu tak bertemu dal, athqalat da'wallah, tak bertemu to, amanat ta'ifah. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf ta. Yang pertama, berlebihan dalam menampakkan hamsnya dan melemahkan sifat syiddahnya. Tatawafa, fitnacha, gitu ya. Atau malah menghilangkan sifat hamsnya. Contohnya bagaimana? Misalnya tata dihilangkan suara. Tata titi tutu benar-benar hilang. Itu tidak tepat. Atau memantulkannya ate ite ute. Ate ite ute. Itu tidak tepat. Atau menambah suara baru saat menghamskannya. Maksudnya bagaimana? Nambah huruf baru. Misalnya huruf sin, ats, atau ha, at, ya. Ats, at. Mestinya nggak jadi suara baru, at, murni dari makhrajnya aja. At, it, ut, bukan ats, its, uts. Jadi benar-benar nambah huruf itu, ats, its, uts. Jadi 2 huruf jadinya. Tak sama sin dia. Ats, its, uts. Atau misalnya at, it, ut. Jadi ha. Mestinya bagaimana? Lepas aja. At, it, ut. Bukan menambah huruf yang baru. At, it, ut, bat, bit, but, tat, tit, tut. Demikian pula pada kaf. Jangan ditambah huruf baru. Aks, iks, uks. Ak, ik, uk. Lepas aja. Ak, ik, uk. Bak, bik, buk. Begitu. Atau menambah suara menjadi C. Mengubah suara menjadi C. Bach, bich, buch. Tabbach yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, tidak tepat. Atau menebalkan suaranya dan mencampur suara dengan huruf to. Biasanya mustaqim, itu paling sering tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim, mustaqim. An'amta alaihim. Nasta'in sering dibaca nasta'in. Itu hati-hati. Baik. Al-Imam As-Sakhawi tidak menyebutkan secara khusus huruf to dalam bait ini. Namun beliau telah menyinggungnya bersamaan dengan huruf-huruf itbaq yang lain. Sedikit ya, dibahas sedikit. Menurut riwayat Hafs, huruf to selalu dibaca izhar kecuali apabila bertemu dengan huruf ta. Maka terjadi idgham naqis yang tadi sudah kita bahas, faradtum, basatta, dan seterusnya. Beberapa keliruan saat ucapan huruf to. Yang pertama baca dengan hams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta. Atau menipiskan suaranya. To dibaca ta, ta. Mestinya to dibaca ta. Atau menghilangkan sifat syiddahnya. Oh, konsonannya hilang. Mestinya tegas, syidah itu kan tegas. Tegas. To, dia jadi jadi lembut. Atau tidak memantulkannya saat sukun. Bab, mut,
mutmainnah, atau memonyongkannya saat bukan dhammah. Syaitonir rajim. Syaiton tidak tepat. Begitu. Ini huruf to. Jadi to itu kuat, bukan ada hamsnya, tidak ada hamsnya, syiddahnya, jaharnya harus ditampakkan. Ini adalah bait yang ke-4546, huruf ta, huruf to. Tidak ada hukum yang sulit di situ, insyaallah. Berikutnya huruf dha. Wa dha'u lada fa'in wa nunin mudharun. Yahfazna azfarakum bila nisyani. Dan huruf dha mesti dibaca dengan izhar. Misalnya ketika bertemu dengan fa, ketika bertemu dengan nun, azfar. Kayaknya jarang ya orang mengizharkan dha ketemu fa, mengidghamkan dha ketemu fa, kayaknya kasus jarang. Azfar. Azfar. Yahfazna, kalau dha bertemu na mungkin ada orang mengidghamkan. Yahfazna, jangan dibaca yahfazna, yahfazna, yahfazna. Yahfazna. Bila nisyani, jangan sampai dilupakan kaidah ini. Jadi huruf dha itu dibaca izhar, jangan sampai dilupakan kaidah ini. Di sini Al-Imam As-Sakhawi menyebutkan keadaan huruf dha yang dibaca izhar pada saat bertemu dengan huruf nun dan fa. Huruf dha tidak diidghamkan kecuali apabila bertemu dengan sesamanya. Jadi dha enggak bisa idgham kepada huruf yang lain. Huruf dha dikeluarkan dari tempat yang sama dengan dzal dan tha, yaitu persentuhan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri depan atas. Bedanya apa? Tha dengan dzal dibedakan dengan jahar hamsnya. Tha dengan dzal dibedakan dengan jahar hamsnya. Adapun dzal dengan dha dibedakan dengan tafkhim tarqiqnya. Dzal dengan dha dibedakan tafkhim tarqiqnya. Tha dengan dzal dibedakan hams jaharnya. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf dha. Yang pertama membaca dengan hams sehingga menjadi hurufnya menjadi tha tebal. Tho, 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 tho. Atau menipiskan suaranya dha. Atau membaca dengan syiddah bo. Atau memantulkannya awa'azta azfarakum. Atau mengubah menjadi dal, jim atau zai tebal. Paling sering zo ya, orang baca zai tebal. Zolim, zolimin, wa minaz zolimin, itu paling sering tuh. Paling sering itu mengubah zo menjadi zai tebal, terutama di Jabodetabek. Bahkan orang mengira itu huruf zo namanya. Zo itu zo namanya. Sebagian orang, bahkan guru-guru bahasa Arab bilangnya zo, huruf zo. Makanya tidak heran kalau dalam pelajaran bahasa Arab masih banyak guru bahasa Arab yang baca nazoroh, nazofah. Nah, antum kalau jadi guru bahasa Arab jangan begitu. Pronunciation-nya harus tepat. Nazoroh, nazofah, zalim. Memonyongkannya saat bukan dhammah. Dho, tidak tepat. Begitu. Ini adalah huruf dha. Nanti harusnya ini ya, ayat-ayatnya belum dicontohkan secara lengkap, nanti ditambahkan insyaallah. Kemudian bait ke-48 sampai 50 ini adalah huruf dzal, agak panjang. Wadzalu idh zalamu zalamtum laysa fil Qur'ani ghairuhuma famudaghamani. Kemudian huruf dzal ketika berada pada kata idzalamu dan idzalamtum maka diidghamkan. Cuma ada dua kata, idzalamu dan idzalamtum. Wa idza yulaqir ra'a bayyin dza wa dza
Ketika zal bertemu dengan ro, maka jelaskan zalnya dan jelaskan ro-nya. Maksudnya itu bayin za wa za. Bayin za wa za. Jelaskanlah keduanya dengan, bacalah keduanya dengan jelas. Bacalah yang ini dan yang itu dengan jelas. Yang ininya apa? Zal. Yang itunya apa? Ro. Bacalah yang ini yaitu huruf zal, wa za, dan yang itu yaitu ro. Fi mithli dhar, seperti kata dhar, nadhartu lirrahmani. Nadhartu lirrahmani. Wa bimud'inina wa fi akhadna wadhkuru. Juga demikian pula ketika kita baca mud'inin, akhadna wadhkuru. Kalau mau ditambahkan ittakhadtum. Jangan sampai dibaca idgham ittakhadtum, karena dalam syubah idgham. Hati-hati. Ittakhadtum. Jangan dibaca ittakhadtum. Ittakhadtum. Bayin dza wa dza, bacalah keduanya yaitu huruf dzal dan ra dengan jelas. Mud'inin, akhadna, wadhkuru, dan juga ittakhadhtum. Itu yang mestinya diperhatikan juga ya. Ittakhadhtum itu banyak orang baca ittakhadtum. Tidak tepat, riwayat kita tidak baca idgham. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan keadaan huruf dzal yang dibaca idgham pada saat bertemu dengan dha. Jadi dzal diidghamkan ketika bertemu dengan dha. Selain bertemu huruf dha, huruf dzal juga diidghamkan apabila bertemu dengan sesamanya. Dzal ketemu dzal. Ya. Selain itu apa? Adapun sisanya diizharkan. Jadi enggak ada lagi idghamnya dzal saat bertemu dengan dzal dan dha saja. Rumusnya berarti dzal bagaimana? Seluruhnya izhar kecuali ketika bertemu dengan dzal dan dha. Maka seluruhnya izhar seperti saat bertemu dengan huruf ra, ain, nun atau kaf yang tadi dicontohkan di bait-bait syair. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf dzal. Yang pertama mengubahnya menjadi dal, paling sering. Idza jadi ida. Atau mengubah menjadi tha. Idza jadi itha. Atau mengubah menjadi jim. A'udzu jadi a'uju. Atau jadi zai. A'udzu jadi a'uzu. Sering sekali. Yang kedua, berlebihan dalam mengeluarkan lidah. Azzazizu. Atau menebalkan dan mengubahnya menjadi dha, a'udzu. Atau membaca dengan sifat syiddah, a'udzu, dhu. Atau memantulkannya saat sukun. Idh wa idh qala itu sering juga. Atau juga membaca dengan ghunah, khanah, idza, allazi, itu juga sering. Boleh tambahkan sini ya. Membaca dengan ghunah atau mengalirkan suara dengan hidung. Mengalirkan suara dari rongga hidung. Allazi itu cukup sering. Allazi idh qalu idh atau dzazi dzubal khanah. Dan bisa jadi di lapangan antum menemukan beberapa keliruan lain yang belum disebutkan di bait. Bisa jadi. Jadi bisa ditambahkan. Ini hanya yang sering ditemukan oleh kami saja. Kemudian huruf tha. Huruf tha
Al-Imam As-Sakhawi mengatakan lanjutannya watha indal kha'i fil ithkhani. Dan hati-hati huruf tha ketika bertemu dengan kha ithkhani. Ini sebenarnya enggak ada dalam Al-Qur'an, ithkhani. Jelaskanlah a'tharna, jangan dibaca a'tharna, jangan sampai hilang kejelasannya. A'tharna. Labithna. Nah, ini hati-hati jadi labithna. Labithna. Tathqafan. Tathqafan. Tathqafannahum. 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 Demikian pula ayyuhathaqalan. Ayyuhathaqalan. Hati-hati jangan sampai dibaca dengan kesamaran atau sifat yang tidak sempurna. Demikian pula Imam As-Sakhawi menegaskan bahwa huruf tha mesti dibaca izhar apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain tha dan dzal. Jadi huruf tha diizharkan kecuali bertemu dengan tha dan dzal. Adapun bertemu dengan dzal sendiri sebetulnya fihi khilaf. Para ulama berbeda pendapat. Dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah diidghamkan, kalimatnya cuma ada satu, yalhas dzalik. Kalimatnya hanya ada satu, yalhas dzalik. Adapun dalam jalur yang lain dia izhar, yalhas dzalik. Dalam jalur Syatibiyah idgham, yalhas dzalik. Yalhas dzalik. Tapi kalau qiraat yang lainnya beda-beda tergantung jalurnya masing-masing ya. Begitu. Beberapa kekeliruan yang terjadi atau yang biasa terjadi saat mengucapkan huruf tha. Yang pertama, mengubahnya menjadi ta, ini paling sering. Salis, talis, atau mengubah menjadi sin kalau orang Indonesia paling seringnya. Sulus, sulus. Salis, salis. Beda artinya. Salis tiga. Salis, bedanya. Salis tiga, ketiga. Kalau salis itu orang yang selalu berhadas. Maka beda. Salis, ketiga. Kalau salis orang yang selalu berhadas. Beda artinya. Membaca dengan sifat syiddah, ta. Ya, jadi hilang rikhwahnya. Dan memantulkannya. Itu cukup sering terjadi juga. Baik. Ini adalah huruf tha, dzal, dan dha. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir huruf shafir untuk hari ini, karena berikutnya syafatain, kita habiskan huruf lisan. Huruf shafir. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wasafiru ma fihi as-safiru fara'ihi kal qisti was-salsali wal mizani. Shafir adalah huruf yang memiliki sifat yang disepakati memiliki sifat shafir ya. Jadi maksud shafir di sini adalah huruf-huruf yang disepakati oleh para ulama memiliki sifat shafir. Karena ada beberapa huruf yang tidak disepakati. Karena ada beberapa huruf yang tidak disepakati. Huruf apa? Ada huruf bod, fa, tha, banyak. Ada beberapa huruf yang tidak disepakati. Adapun yang disepakati hanya 3, shad, zai, dan sin. Maka di sini disampaikan wasafiru ma fihi safiru fara'ihi kal qisti wasalsali wal mizan. Maka huruf shafir mesti perjelas shafirnya. Begitu. Jagalah shafirnya. Fara'ihi. Ra'a yura'i. Ra'in. Peliharalah. Fara'ihi maksudnya adalah jagalah. Maka jagalah. Dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi menjelaskan pentingnya menjaga sifat shafir pada huruf-huruf shafir, yaitu shad, zai, dan sin. Apa itu shafir? Shafir itu adalah suara khas yang keluar dari mulut kita saat huruf-hurufnya diucapkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai huruf-huruf shafir.
Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 3 huruf, ada yang mengatakan lebih dari 3 huruf. Yang mengatakan lebih dari 3 huruf beranggapan bahwa suara khas dari huruf-huruf tersebut namanya shafir semua. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan nggak bisa disebut shafir kalau yang lain namanya. Jadi beda-beda. Ini masalah penamaan aja. Sebetulnya kan kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya shafir terjemahinnya sebagai apa? Desis. Huruf, misalnya huruf tha. Itu kan bisa dimaknai desis juga sebetulnya. Fa bisa dimaknai desis juga sebetulnya. Cuma dalam bahasa Arab enggak semua yang menurut kita desis disebut shafir begitu. Jadi shafir itu cuma shad zaisin menurut kebanyakan ulama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama menilai ini masalah makhraj. Masalah makhraj para ulama berbeda pendapat mengenai shad zaisin secara teori ya, walaupun secara praktek hampir tidak ditemukan perbedaan pendapat. Dan ini sudah kita bahas bahwa yang lebih tepat atau yang lebih akurat adalah celah di antara ujung lidah dengan belakang gigi seri atas. Itulah makhrajnya shad zaisin. Jadi keluar dari celah ya, yang berada di antara ujung lidah dengan bagian belakang gigi seri atas. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini gambarnya. Jadi celah di sini. Sebagian ulama menilai atau misalnya seperti perkataan Al-Imam Jazari was-safiru mustakin minhu wa min fauqith thanaya sufla. Adapun Imam Ibnu Jazari fokus kepada lidah tampak depan, ujung lidah yang tampak dari depan. Kalau kita lihat dari depan, ya iya ujung lidah berada di atas gigi seri bawah. Sedikit di atas gigi seri bawah. Betul begitu. Tapi masalahnya acuan suara bukan sekadar lidah ada di mana, tapi ditahannya di mana. Laju udaranya ditahan di mana. Maka kita bisa merasakan laju udara ditahannya tidak berkaitan dengan gigi seri bawah, tapi berkaitan dengan gigi seri atas. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf shad. Di antaranya yang pertama melemahkan sifat rakhawah dan shafirnya sehingga suaranya hilang. Yang kedua, melibatkan bibir bawah. Kadang-kadang orang baca begini, so. Pakai bibir bawah. So, tidak tepat ya. Atau memonyongkan kedua bibir untuk mendebalkannya. So. Atau menipiskan sod sehingga suaranya berubah menjadi sin. Atau satu lagi, menambahkan suara siulan. Sengaja menambahkan suara siulan dan menganggapnya shafir. Padahal nggak perlu ada efek siulan. Sebagian orang bilang shad itu punya shafir, jadi harus bersiul, begitu kan? Kita jawab, berarti kalau gitu zai juga harus bersiul dong. Kan zai punya shafir. Oh zai enggak, kalau gitu shad juga enggak, begitu. Keenam, menyamarkan suara sehingga berada di antara sin dan shin. Sho, atau suara-suara lain yang gak jelas huruf apa. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengutip perkataan Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ketika seseorang mengeluarkan huruf tidak jelas, atau di sini kasusnya adalah huruf shad yang gak jelas, bukan shad murni dan bukan sin murni, maka sholatnya bisa batal. Oleh karena itu hati-hati. Terus gimana solusinya? Solusinya pakai saja sin murni. Begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum bisa mengucapkan shad, maka gunakan saja huruf sin murni untuk mengucapkannya. Begitu. Ini adalah huruf shad. Kemudian huruf zai. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf zai, menebalkannya menjadi zai tebal, zo, atau melemahkan rakhawah dan shafirnya, ya sama. Kemudian mencampur dengan suara sin. Ini karena kurang jahar. Idza zulzila, mestinya zulzila. Atau mengubahnya menjadi jim. Idza juljila, atau jadi dal, atau jadi zal, dan sebagainya. Kemudian beberapa keliruan saat mengucapkan huruf sin.
menebalkannya menjadi shad. Misalnya mustaqim dibaca mustaqim. Melemahkan rakhwa dan shafir juga sama. Mencampur suaranya dengan zai. Ruzu. Atau misalnya bismillah, bismillah. Atau mencampur dengan tha, ini juga sering. Banyak orang baca bismillah, bismillah, bismillah. Biasanya kebiasaan kecil, cadel sin ya. Orang cadel sin begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Maka hati-hati. Ini adalah huruf-huruf lisan. Setelah ini masuk ke dalam syafatan, selesai pembahasan huruf, kemudian ditutup dengan persoalan huruf bertasydid dan sifat huruf. Berarti besok selesai insyaallah ta'ala. Senin kita tambah materi saja. Tambah materi wakaf ya, wakaf ibtidah yang belum detail ya. Wakaf ibtidah atau gharib? Ya gharib kan antum udah tahu semuanya, enggak gharib semua kan? Udah enggak gharib semuanya kan? Gharib itu kan kekhususan dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Antum udah tahu kan? Hah? Apa aja? Udah tahu kan? Imalah udah tahu, tashil udah tahu. Apalagi? Ismam udah tahu. Wakaf ibtidah yang belum. Ada beberapa materi wakaf ibtidah yang ketika di Jazariyah agak ngebut ya kita. Insya Allah nanti kita bahas. Kalau besok selesai berarti kita bahas hari Senin. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari. Enggak lama. 2 hari lah paling selesai insya Allah wakaf ibtidah. 4 pertemuan. Kalau 2 hari berarti 4 sesi cukup. 5 sesi biasanya wakaf ibtidah itu. Selesai. Sisanya kembali praktek lagi. Full praktek lagi. Kalau misalnya enggak sempat nambah, enggak apa-apa. Enggak ada wajib nambah. Atau misalnya belum sempat murojaah karena hafalannya sudah lama, maka tinggal baca saja hafalan yang surah-surah pendek misalnya begitu, nggak masalah ya. Yang penting tetap terjaga baca talaqi. Begitu wallahu taala a'lam. Khair. Sampai di sini ada yang tanyakan, dipersilakan apabila ditanyakan. Pertanyaan ada yang bilang bahwa sod sin zai keluar dari gigi. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan? Yang kedua, gimana caranya? Ya iya. Pertanyaan pertama, siapa yang mengatakan? Justru jangan nanya ke saya, nanya ke syekhnya. Siapa sih yang mengatakan itu? Begitu. Siapa yang mengatakan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, realitanya kayak gimana? Ada nggak orang mengucapkan sod sin zai dari gigi? Dari gigi bawah. Hah? Rapat gigi atau enggak rapat? Apakah kemudian rapat gigi atau enggak rapat itu mempengaruhi makhraj? Jawabannya ya tergantung suara yang dihasilkan. Berarti bukan itu acuannya. Giginya harus rapat. Kenapa? Karena makhrajnya di situ. Enggak juga. Karena makhrajnya bukan di gigi. Makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas atau celah berada di antara ujung lidah dengan bagian. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpendapat seperti itu, antum justru harus tanya. Siapa yang berpendapat seperti itu? Begitu ya. Demikian. Kemudian realitanya, ada enggak orang yang mengucapkan seperti itu? Kalau misalnya rapat gigi, apakah harus rapat atau enggak tergantung suara. Karena dia bukan jadi acuan, acuannya bukan itu. Acuannya adalah ujung lidah mendekat ke belakang gigi seri atas. Aliran atau laju udaranya ditahan di situ. Persoalan gigi rapat atau enggak itu mah tabii aja, natural. Antum secara natural gampangnya rapat atau enggak gitu. Orang mengucapkan SS, ya udah. Maksudnya enggak menyengaja ada orang itu harus S itu harus S. Enggak begitu kan? S. Bahkan justru kalau sod, kalau misalnya rapat malah susah sod. Coba, malah susah udah dapat giginya. Malah berat. Kayak gitu.
Kalau sengaja dirapetin malah berat lah. Als itu. Ya kan? Als berat. Als, az. Kalau sin mungkin as, oke, ringan. Tapi kalau misalnya sod, als, berat. Nah, begitu ya. Jadi setiap teori yang dikemukakan oleh seseorang harus ditanyakan argumen, dasar argumentasinya. Kalau dia berupa nukilan, maka dari siapa dia menukil. Kalau dia berupa teori-teori yang sifatnya mukharraj, maka landasan dasarnya apa sampai bisa mengeluarkan teori tersebut. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Jadi enggak setiap teori itu diterima. Ini ada enggak pendapat ulama yang begini? Ya bisa jadi ada. Tapi apakah kalau ada ulama yang berpendapat otomatis terima? Enggak juga. Bisa jadi dia pendapat syadz. Enggak setiap pendapat itu ja'a mu'tabar. Laisa kullu qaulin ja'a mu'tabarah. Tidak setiap pendapat itu dianggap pendapat yang mu'tabar. Tidak setiap pendapat itu nilainya mu'tabar. Kapan pendapat mu'tabar? Yang pertama saat dia datang dari para mujtahid. Yang kedua saat dia punya landasan yang kuat. Walaupun bukan datang dari mujtahid, tapi punya landasan yang kuat, mu'tabar. Begitu. Bahkan kalaupun datang dari pendapat mujtahid, tapi nggak punya landasan kuat, itu nggak mu'tabar nanti jatuhnya. Jadi nggak setiap pendapat itu ja'a mu'tabarah. Harus ditimbang. Timbangnya dengan apa? Dengan kaidah yang berlaku pada ilmu itu sendiri. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kayak gitu. Apapun itu pendapatnya. Termasuk kalau ada istilah-istilah baru. Ada orang banyak pakai istilah-istilah baru. Apakah istilah ini bisa digunakan, istilah yang tidak bisa digunakan? Ya tergantung. Landasannya apa bisa menggunakan istilah itu? Landasannya apa tidak bisa menggunakan istilah itu? Begitu. Enggak sekadar ada pendapat ya enggak sekadar ada yang berpendapat langsung kita terima, enggak begitu. Konsepnya enggak begitu. Konsep ilmiah itu enggak begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin didiskusikan? Dipersilakan. Cukup? Enggak ada diskusi lagi? Baik. Apabila demikian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asati makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam adada ma'lumatika wa kalimati kullu man dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.